Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita, aktivitas kita, ibadah kita, amal soleh kita, dan segala yang dapat kita lakukan hari ini. Ini adalah nikmat yang terbaik, ini adalah nikmat yang terindah yang kita rasakan. Maka hanya satu kata yang layak, yang pantas kita ucapkan, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah akan menambah nikmat di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita adalah mengajak berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar. Kita mulai dari firman Allah dalam hadis qudsi, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar min qabli an tad'uni fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurakum. Rawahu Dailami, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an. Muru bil ma'ruf, ajaklah manusia berbuat kebajikan, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan kemungkaran, min qabli an tad'uni fala ujibu lakum. Cegahlah kemungkaran sebelum tiba saatnya di masa kalian berdoa kepadaku. Fala u'tikum wa tansiruni fala ansurukum. Tapi aku tidak mengabulkan doa kalian. Kalian meminta sesuatu kepadaku, tapi aku tidak akan memberinya. Dan kalian meminta pertolongan kepadaku, tapi aku tidak akan menolong kalian. Hadis qudsi riwayat Dailami yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebajikan dan melarang melakukan kemungkaran. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dilaksanakan sejak sekarang sebelum datang suatu masa di mana maksiat, kemungkaran itu dilakukan oleh orang seenaknya dan semaunya. Di saat itu tidak ada orang yang berani menegur dan melarang, sehingga sebagai imbangannya atau imbalannya beruntun bala bencana dan ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat semacam itu tidaklah berguna doa, tidak bermanfaatlah permintaan kepada Allah, dan tidak akan berhasil permohonan bantuan kepada Allah, karena tidak akan didengar lagi, tidak akan diperintahkan atau diperhatikan lagi, dan tidak akan diperdulikan sedikit pun. Dalam riwayat yang lain dari hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innallaha yaqulu lakum muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, ajaklah manusia berbuat kebajikan
dan cegahlah berbuat mungkar. Qabla an tad'u fala ujibu lakum. Sebelum datang saatnya di mana kalian berdoa kepadaku, tapi aku tidak mengijabahnya. Fala u'tikum wa tastansurukum wala fala u'tikum wa tastansuru fi fala ansurukum. Kalian meminta kepadaku, tapi aku tidak mengabulkannya. Kalian memohon pertolongan kepadaku, tapi aku tidak akan menolong kalian. Jamaah yang berbahagia, ini dua hadis, yang satu hadis qudsi, kemudian satu hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis qudsi di atas terhadap isyarat agar setiap kejahatan, kemaksiatan dalam masyarakat haruslah dicegah atau dirubah di saat kejahatan itu baru tumbuh. Kalau tidak diadakan pencegahan, akan menjalar menjadi penyakit kronis yang dapat mengakibatkan kehancuran, bahkan menimpa orang-orang yang tidak turut berbuat jahat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aron annas mungkaro falam yughayyirhu au syaka ayyummahumullahu bi'iqabin." Apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab siksanya secara merata. Jamaah rahimakumullah, kita banyak mungkin merasakan ya, seakan-akan masalah itu tidak ada henti-hentinya ya. Habis masalah ini akan muncul masalah yang lain, silih berganti. Bahkan kita merasakan juga diri kita senantiasa di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan kemungkaran, terkait dengan mengajak kepada kebaikan, itu memang mengajak itu lebih mudah. Tapi yang paling berat itu adalah mencegah. Karena mencegah itu biasanya lebih punya power yang lebih tinggi ya, kekuatan. Ya, kalau di hadis yang lain sampai pada level yang paling lemah dari suatu kemampuan untuk mencegah itu ad-afal iman. Itu adalah selemah-lemahnya. Dengan kita berdiam, kita tidak melakukan apa-apa, tidak kita mengikhtiarkan karena memang tidak mempunyai kekuatan, kemampuan. Nah, biasanya kemampuan itu disimbolkan dengan kekuasaan. Kekuasaan bisa yang ada pada diri kita berupa kewenangan. Maka kalau merubah kemungkaran bisa dengan biyadi, tangan kita. Tangan yang kita miliki bisa makna hakiki maupun makna majasi. Kalau majasinya ataupun kiasannya itu adalah kekuasaan. Siapa yang berkuasa, maka dia mempunyai otoritas untuk melakukan pencegahan. Maka kemungkaran di mana saja, dari level yang kecil sampai pada level yang besar, nah, ini harus dirubah. Kejahatannya itu di dunia fisik seperti ini atau di dunia maya. Nah, karena kita sekarang eranya digital, semuanya serba online, serba internet, dan itu juga berpengaruh kepada tingkat kejahatan ataupun tingkat di mana masyarakat itu beraktivitas. Karena pandemi, orang itu beraktivitas dari yang fisik
menjadi yang maya itu. Sementara yang maya itu hampir sama seperti kehidupannya, bahkan lebih luas lagi ya. Kalau di dunia maya begitu lebih bebas lagi. Maka di situ memang dibutuhkan regulasi, aturan main yang itu semata-mata memang bukan personal individu. Individu itu hanya bagian kecil saja, tapi akhirnya itu harus dibutuhkan, itu harus dipunyai oleh yang mempunyai otoritas kewenangan, yaitu kekuasaan. Dan kekuasaan itu biasanya terkait dengan pemerintahan. Pemerintah itulah yang mempunyai otoritas ataupun kewenangan. Yang kewenangan itu berupa regulasi ataupun aturan ataupun perundang-undangan yang mengatur. Jamaah rahimakumullah, banyak contoh-contoh yang terjadi di dalam sejarah tentang kehancuran suatu kaum atau bangsa karena mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi senantiasa itu sepasang yaitu amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, kemudian wanha anil mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Allah mengemukakan contohnya mengenai nasib Bani Israel dari abad ke abad, seperti diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat Bani Israel yang kufur dengan perantaraan lidah Nabi Daud dan Isa anak Maryam. Hal itu disebabkan kanu la yatanahawna anil mungkar fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melanggar peraturan, mereka tidak saling mencegah perbuatan-perbuatan mereka yang mungkar, sungguh sangat buruk yang senantiasa mereka lakukan. Nah, ini digambarkan keadaan ataupun kondisi Bani Israel yang tidak mau mencegah kepada perbuatan mungkar, namun sebaliknya mereka durhaka dan melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Latus alunna yauma idzin anin naim. Dalam At-Takasur ayat 8, kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia. Jadi kalau bermegah-megahan di dalam kehidupan di dunia, ya memang dunia itu adalah ladang mazro'ah ataupun tempat bagi manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk mencari kehidupan, tapi sekaligus juga nanti ada konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, umat-umat terdahulu itu ketika melakukan pelanggaran, Allah memberikan azab secara langsung, kemudian memberikan atau mengirim berbagai macam bencana yang terjadi. Nah, saat ini memang kita sebagai umat di akhir zaman, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita itu bisa menjadi pelajaran agar kita senantiasa tadi melakukan amar ma'ruf, mengajak untuk berbuat kebaikan dan nahi mungkar. Adalah satu perjuangan yang menghendaki kekuatan hati dan keteguhan pendirian,
karena pada umumnya pekerjaan ini menghadapi risiko dan bahaya, terutama jika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang merupakan tembok yang tebal. Ini di dalam buku ini digambarkan tembok yang tebal. Artinya bahwa setiap perjuangan pasti ada risikonya. Risiko yang paling tinggi adalah mencegah mungkar. Tapi kalau mengajak saya kira nggak ada risikonya ya. Kalau nggak gelem, nggak mau ya sudah. Apa yang di dakwah yang dilakukan oleh Nabi, Kanjeng Nabi juga seperti itu. Otoritas kewenangan kita hanya mengajak, tidak bisa merubah 100%. Tapi itu harus kita lakukan. Maka medianya banyak sekali, mulai dari rumah kita masing-masing, kita perbaiki keluarga kita, kemudian kita perbaiki lingkungan kita perbaiki masyarakat yang lebih luas. Nah, maka setiap diri ini mempunyai tugas dakwah gitu. Jadi tugas dakwah itu tidak hanya seperti kalau kita mengisi pengajian semacam ini, tapi tanggung jawab kita sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Nah, tembok besar yang dihadapi itu adalah kondisi sosial yang memang berat untuk kita merubah, mencegah. Nah, biasanya di sini kejahatan itu terorganisir itu. Kalau kejahatan itu terorganisir, pasti itu mempunyai dekengan gitu. Istilahnya di backup atau ada yang mendukung di situ, ada yang melindungi. Maka kalau sudah seperti itu, kalau kemungkaran itu sudah ada yang membackup, nah ini memang biasanya risikonya lebih besar. Risiko lebih besar, tapi itu memang harus disampaikan. Ada ungkapan yang menyatakan, jadi perkataan yang baik, perkataan yang benar itu mengandung risiko untuk mengatakan. Dan itulah memang perjuangan di dalam berdakwah, perjuangan di dalam memperbaiki masyarakat. Ya, kalau masyarakatnya sudah baik ya biasanya, tapi yang terjadi adalah ketika kondisi-kondisi masyarakat yang banyak mendukung suatu yang ya lebih terkait dengan kemauan masyarakat, keinginan banyak orang. Tapi kalau dilihat atau ditinjau dari sisi syariatnya, itu adalah memang menjadi suatu larangan agama. Nah, baru kalau yang semacam itu, kalau kita mampu merubah, kemudian kita mampu mencegah, di situ keutamaan akan lebih tinggi. Sampai pada derajat atau level yang terendah, yaitu ad'aful iman. Hanya hati kita lah yang kita mendoakan, memohon kepada Allah semoga mereka bisa merubah apa yang ada, apa yang dia rasakan, apa yang terjadi, demikian. Tetapi walaupun tugas itu sangat berbahaya, namun sangat mulia di hadapan Allah. Membasmi kemungkaran adalah satu jihad, yaitu suatu perjuangan suci yang diridhai oleh Allah, sebagaimana hadis afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jairin. Afdalul jihad,
Jihad yang paling utama ialah menyampaikan kebenaran al-haq terhadap penguasa yang zalim. Jadi hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi inilah yang harus dihadapi, realitas yang dihadapi. Kita masing-masing harus berjihad. Maka jihad yang paling akbar itu adalah jihad melawan hawa nafsu kita masing-masing. Kalau hawa nafsu kita itu senantiasa akan menggelincirkan kita ya. Jadi kita itu mempunyai keinginan yang tak terbatas, itu biasanya disusupi oleh nafsu. Nafsu itu mendorong manusia untuk. Tapi ada yang mutmainnah, ada yang nafsul lawamah. Kalau mendorong kita untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, inilah nafsul mutmainnah. Ini yang memberikan ketenangan. Tapi kalau yang mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah, ini lawamah. Yang menyebabkan seseorang akan berisiko dengan mendapatkan ataupun menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Jadi di sini dari riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, afdhalul jihad kalimatun haq inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama ialah menyampaikan kebenaran al-haq terhadap penguasa yang zalim. Jadi kalau ada penguasa yang zalim, itu menyampaikan kebenaran kepadanya, itu adalah yang paling utama. Nah, siapa saja yang memegang otoritas itu, ya mereka yang harus mendapatkan dakwah. Dan ini resikonya memang besar. Tapi kemungkaran itu ada di dalam masyarakat, baik itu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Maka kita mempunyai kewajiban. Kalau kita secara individu atau pribadi tidak kuat, ya harus melalui organisasi atau secara berjamaah. Kalau berjamaah nanti tidak kuat, kita tingkatkan, mencari dukungan yang lebih luas lagi. Terus sampai benar-benar kita mampu menyampaikan yang hak kepada yang kita tuju. Nah, itu kalau memang mengenai lembaga yang lebih luas. Tapi kalau dakwah yang kita lakukan, ajakan kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, ini sifatnya adalah individu ataupun personal, barangkali ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Tapi yang paling berat memang itu terlembaga. Kejahatannya itu adalah, kedzalimannya itu adalah terlembaga. Nah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga terhindar dari malapetaka meluas kemungkaran tersebut, sehingga diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kepada masyarakat. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bila suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka berkah itu akan dilimpahkan kepada suatu negeri itu sendiri. Tapi sebaliknya, apabila berbuat dolim, ingkar, kafir, maka azab Allah itu adalah sangat pedih. Kita berikhtiar sebagai bentengnya masyarakat. Bentengnya masyarakat. Jadi orang yang beriman ini menjadi bentengnya dari suatu kepunahan, dari suatu bencana. Memang kalau itu sudah terjadi suatu bencana, memang tidak pilih-pilih ya. Banyak cerita ataupun banyak fenomena yang terjadi
yang terkena musibah itu bukan hanya orang yang berbuat jahat saja, tetapi juga orang yang soleh pun terkena akibatnya. Nah, maka dengan cara kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masyarakat, maka kondisi sosial masyarakat kita akan terjaga. Ya. Jadi orang yang beriman itu memang output dari apa yang dia lakukan itu senantiasa hasanah, memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, memberikan kebaikan dalam masyarakat yang ada. Nah, saya kira itu menyongsong tahun baru ya. Ini kurang berapa menit lagi kita akan berganti tahun. Nah, ini saatnya kita bermuhasabah, introspeksi diri. Maka introspeksi yang kita lakukan paling tidak ada 3 hal, Bu. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Kalau ihsan itu adalah beribadah ka'annahu taro yaro. Jadi kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, maka seakan-akan ibadah yang kita lakukan adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita lakukan. Maka beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu yang itu semuanya akan memberikan nilai kepada kita sekalian. Jadi Allah menguji kepada kita agar kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam apa yang telah kita kerjakan. Jadi kita muhasabah, menghitung apa-apa yang telah kita kerjakan, apakah selama 365 hari ini mana yang lebih banyak kebaikannya atau amal yang negatifnya yang lebih banyak. Ini menjadi PR bagi kita agar kita tetap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita lakukan adalah senantiasa dalam kebaikan. Maka tugas hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Nah, yang kedua adalah ihsan kepada sesama manusia. Dalam surat Qasas ayat 77 Allah berfirman, bisa dibuka ya, surat ke-28 ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi.
wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kita diseru untuk mencari apa yang dianugerahkan oleh Allah untuk kebahagiaan akhirat. Kenikmatan duniawi boleh dicari, tapi hanya sebatas sebagai wasilah, sebagai sarana. Jangan sebaliknya, dunia sebagai satu orientasi, sementara akhiratnya ditinggalkan. Maka di ayat ini kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan kepada sesama ini bernilai tinggi, mendapat kasih sayang dari Allah. Maka yang kita harus perbanyak itu berbagi ya, berbagi apa yang kita miliki, kenikmatan yang kita miliki, berbagi dalam tolong menolong, bantu membantu, kemudian saling kerukunan. Ini sangat penting sekali ya. Kalau bahasa orang Jawa kita itu adalah pager mangkok itu lebih kokoh daripada pager beton atau tembok ya. Ya. Karena tetangga kita itu adalah saudara kita. Saudara kita. Sekalipun kita kaya raya, kemudian ketika kita kena musibah, menghadapi masalah, pasti yang kita jawil terlebih dahulu adalah tetangga kanan kiri kita. Maka ini harus kita jaga supaya kita mendapatkan kebaikan. Nah, maka muhsin ini tidak hanya berbuat baik kepada sesama muslim, tapi lintas agama, lintas iman, lintas budaya. Maka dalam urusan yang kaitannya dengan akidah, kita lakum dinukum waliyadin. Tapi karena dekal terkait dengan urusan kemanusiaan, ya tidak ada bedanya. Kita sama-sama. Tapi kalau masalah peribadatan dan akidah, kita ada etikanya, ada rambu-rambunya. Sudah jelas. Tapi dalam sosial kemasyarakatan, kita tidak ada dibatasi di dalam bermuamalah sesama kita. Nah, ini sangat penting sekali, ihsan kepada sesama manusia. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mulia di sisi Allah adalah hanya atqakum, siapa yang terbaik amal solehnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi beribadahnya, sosialnya harus juga ditingkatkan. Kalau musim pandemi itu jogo tonggo nggih. Tumut sedoyo nggih. Insyaallah itu adalah ladang kita, cara untuk kita merukuni warga kita. Jangan kalau ini mekanisme yang sudah ada di dalam masyarakat kita ya. Kita sudah dibantu, kemudian kita tidak mau membantu itu namanya kita egois. Maka kita saling, karena ada di tiap RT itu jogo tonggo, itu fungsinya adalah untuk sosial itu. Ya sekalipun kita ya butuh, katakanlah kita sedang butuh, kita juga menderita gitu. Nah ini karena ini sebagai kesepakatan, sebagai salah satu cara kita merukuni. Ya syukur ya nambahi, kalau memang di Jogotonggo tidak ada, ya baru masjid mempunyai fungsi sosial.
Maka diambillah hak-hak yang atau dana-dana dari masjid yang memang untuk sosial. Jangan semuanya untuk membangun. Nah, ya karena infak itu macam-macam ya. Makanya mungkin programnya dipilah-pilah ya. Mana yang untuk sosial, mana yang untuk pembangunan, mana untuk yang peningkatan kualitas masyarakat itu. Atau yang memang untuk bentuk kasih sayang ya, untuk membantu. Nah, maka ihsannya kepada sesama manusia itu adalah berbagi. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, tapi dampaknya sosial. Contohnya kalau ibadah haji ya, itu memang ibadah penuh dengan harta ya, kalau haji itu. Tapi sanksi-sanksinya kalau damnya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu kalau tidak terpenuhi kan harus membayar dam. Damnya itu kan memotong kambing ataupun onta itu juga kembali kepada sosial itu. Kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khusyuk, itu juga kembalinya kepada bagaimana fahsya dan mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya Allah atau sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kemudian sosial kan. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, itu kembalinya kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kembalinya juga kepada kita. Maka harus kita produksi semakin banyak yang kita berikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak punya harta, ya tenaga kita, ya pikiran kita, apa yang bisa kita donasikan itu ya, istilahnya kita donasikan. Jadi etos inilah yang semua ibadah kepada Allah, kurban luhumuka wala dimauha, yang sampai kepada Allah itu bukan tetesan darah dan keratan daging, walakina yanalu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Apa itu? Keikhlasan kita, ketulusan kita. Itu juga harta itu. Kita beleh sapi, beleh kambing, itu juga harta juga. Nah, semua ibadah yang kita lakukan itu ditujukan kepada Allah, dampaknya adalah horizontal, sesama manusia. Itu akhirnya ya tadi berbagi. Nah, inilah ihsan kita sesama manusia yang tidak dibatasi untuk kebaikannya, baik itu lintas budaya, lintas etnis, lintas iman, dalam urusan dunia, tapi dalam urusan yang kaitannya dengan akhirat, urusan dengan ibadah itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau di Desember ada yang merayakan kepercayaan yang lain, ya kalau memang ajaran Islam itu tidak memberikan kita untuk mengucapkan, ya sudah kita itu. Bukan berarti kita tidak toleran. Nah, tapi karena doktrinnya semacam itu, kita tidak boleh mengakui keimanan orang lain, tapi kita menghormati ya. Nah, kalau kita mengucapkan kan logikanya kita mengakui kemusyrikannya itu. Tapi batasannya sudah jelas. Jadi bukan berarti kita tidak sayang dengan saudara kita yang non. Nah, ini yang harus dipahami dari kita masing-masing. Kita harus tetap jaga hubungan insaniah, yaitu sesama kita, sesama manusia, basyariah, hak-hak kemasyarakatan, hak-hak sosial yang harus kita berikan. Tapi kalau sesama muslim memang persaudaraan keimanan. Nah, ini
yang harus dirawat. Harus kita jaga terus agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ihsan kepada diri sendiri. Ihsan kepada diri sendiri menyadari, bertanya pada diri sendiri, introspeksi, menyadari secara jujur kepada diri kita sendiri, bertanya ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang seharusnya kita tinggalkan, apa yang harus kita ikhtiarkan. Nah, ini harus selalu dilakukan, harus senantiasa diikhtiarkan, sehingga kita di ihsan kepada diri sendiri ini kita bisa betul-betul menyadari akan hakikat tujuan kehidupan kita. Mau kemana? Ila aina tadhabun. Ada ayat yang menyatakan sebenarnya kita itu mau kemana ini? Habis pengajian badhe tindak pundi, Bu? Setelah pengajian tindak kerja, habis kerja mau kemana lagi? Habis ke masjid mau kemana lagi? Terus nanti pertanyaan itu terus akan sampai pada inda liqa arabi, sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita senantiasa ditanya itu, mau kemana? Badhe tindak pundi niki? Langkah kita itu. Wah, kok tindak teng hal-hal yang bermaksiat, nanti setelah bermaksiat mau kemana lagi? Maksiat lagi juga. Nah, terus akan tindak peken nggih, Bu. Pasar. Setelah ke pasar kemana lagi? Belanja ini. Setelah belanja ini kemana lagi? Nah ini, ila aina tadhabun. Kemana kalian akan pergi? Sampai pertanyaan ini sampai pada titik akhir, sebagaimana sudah saudara-saudara kita yang mendahului kita. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi ba'fuanhum. Kita doakan yang sudah mendahului kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan akhir tahun, umat Islam akhir tahunnya adalah Hijriah ya, bulan Hijriah. Kalau Masehi ini adalah bulan Masehi yang bukan milik umat Islam, tetapi perhitungan ini adalah berdasarkan perputaran matahari, yang dimana kita bisa mengetahui perubahan iklim, bagaimana bisa digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Tapi pada prinsipnya, wal asr, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, wa tawasau bil haqi, wa tawasau bis sabr. Jadi berbuat kebaikan, saling menasehati di dalam kebaikan dan kebenaran, serta sabar ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya itu adalah nanti Allah yang akan menilai kepada kita. Maka kita terus berikhtiar. Kalau ada yang merasakan suatu penderitaan, penyakit, ya ikhtiar terus. Ada yang merasakan kekurangan, ikhtiar terus. Yang merasakan masih belum punya pengetahuan, kita terus belajar. Yang sudah kita syukuri, yang belum kita usahakan, terus berikhtiar tanpa ada putusnya. Wala tai asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka
kita senantiasa berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, dan memperbaiki bangsa kita, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warobun, wafur, yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, toto raharjo. Semuanya mendapatkan kemakmuran, dan semoga Allah memberikan yang terbaik, anugerah kepada kita sekalian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan refleksi ataupun muhasabah akhir tahun. Semoga di masa yang akan datang kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan hari esok kehidupan akhirat yang lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.